Berkorban adalah ketika kita memberi dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Berkorban artinya memberi sampai sakit. Katakan sama-sama, memberi sampai sakit. Aduh, kalau memberi tanpa rasa sakit itu gak butuh pengorbanan. Katakan, amin. Contoh apa? Kalau Anda punya baju kebanyakan di lemari, terus Anda baru pulang dari luar negeri, Anda bawa satu koper baju baru lagi. Mau masuk, si bibi juga udah bingung mau nyelipinnya di mana lagi. Terus apa yang Anda lakukan? Anda pilihin yang udah tua-tua, yang udah lama-lama, yang udah Anda gak mau pakai, betul kan? Satu koper, terus Anda bagi ke orang miskin ceritanya. Bu Heni bisa nyumbang baju layak pakai ke Tangan Pengharapan. Saya selalu jawab dengan senang hati, ya kan? Antarlah ke kantor Tangan Pengharapan. Saya kasih tahu, sorry ya, itu bukan pengorbanan. Setuju nggak? Kenapa? Memberi tanpa rasa sakit. Apa yang berkorban? Emang lemari lu kepenuhan dan lu perlu gua bantu ngosongin gitu kan? Come on lah. Apa yang pengorbanan? Anda punya 100 juta, lalu Anda ngasih keponakanmu 1 juta. Sakit gak kira-kira? Ya enggak lah. Itu bukan pengorbanan. Pengorbanan memberi sampai sakit. Markus 12, kita lihat sama-sama. Yesus ngajarin ini keren banget. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saya bayangin ya kalau Yesus ada hari ini, dia nanti pulang berdiri di kotak persembahan di luar. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Bagian persembahan, ngitung uang persembahan, ada yang nyelipin tisu bekas di dalam amplop persembahan. Saya mau kasih tahu, kalau nggak mau ngasih nggak usah ngasih. Jangan ngerjain orang, amen. Anda nggak bohongin saya, Anda bohongin Tuhan. Anda kasih itu bukan buat saya kok, Anda kasih buat Tuhan, amen. Ngapain masukin tisu kotor ke dalam amplop? Kan ngerjain, kasihan tuh yang ngitung uang persembahan. Yesus akan berdiri di kotak itu, mau lihat. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Lihat ayat 41, ada orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tapi Yesus memuji janda yang miskin karena memasukkan 2 peser. Dikatakan, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Secara jumlah gak masuk akal ya. Betul gak? Kok Yesus bilang yang ngasih lebih dikit itu memberi lebih banyak dari yang ngasih banyak? Inilah yang Tuhan cari. Tuhan lihat hati. Ayat 44. Sama-sama. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya kasih tahu, Yesus lagi ngajarin kita. Berkorban adalah ketika kita memberi dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Sangatlah mudah berbagi ketika kita punya lebih. Tapi berkorban adalah ketika kita harus membagi apa yang sesungguhnya cukup untuk diri kita sendiri. Hanya cukup untuk diri kita sendiri dan itu kita bagi, itu berkorban. Membagikan sesuatu kepada orang lain, dari kelimpahan bicara kita punya banyak sebenarnya. Tapi kita memberi tanpa rasa sakit. Yesus bilang itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah sebenarnya kita tuh hidupnya pas-pasan. Tapi Tuhan tuh gerakin kita buat nolong orang gitu. Sometimes sakit gak? Yang ngalamin pasti ngerti. Uang di rekening tuh tinggal segitu-segitunya gitu loh. Tapi kenapa Tuhan tuh kayak ingetin, berkatin dia. Ngasihnya tuh sampai nangis dalam hati gitu. Kadang-kadang ya, pengalaman hidup. Kadang kita juga kayak sama Tuhan tuh gini, Tuhan saya juga lagi butuh. Tapi Tuhan gerakin kita, kasih ke orang yang lebih butuh.
Keluarga kita mungkin pas-pasan secara ekonomi, kita sederhana. Kita nggak punya banyak harta, jujur nggak punya banyak simpenan. Ya duit kita yang ada di rekening aja gitu. Tapi ada orang-orang yang masih bisa menyisihkan sedikit buat nyekolahin keponakannya. Bisa menyisihkan untuk kasih orang tuanya. Dia sendiri belum punya rumah, masih ngontrak. Tapi masih bisa ngasih buat keluarga yang membutuhkan. Wow, itu pengorbanan. Memberi sampai sakit. Udah pernah belum? Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth di Gereja Impact Community Indonesia.